Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Setelah lama tidak update karena HP yang biasa dipakai ngedit video rusak dan juga tidak ada yang berdonasi, sehingga orang-orang merekomendasikan Mimin untuk pinjam uang kepada bangke atau bank keliling, tapi itu gak boleh ya karena haram. Cukup sekian curhatnya, karena pada kesempatan kali ini tidak lain dan tidak bukan kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu episode ke-51. Dimana pada episode sebelumnya, Chusiyu yang sedang berada di bintang kuno Taichi, dia diajak bekerja sama oleh wanita dari klien peri angin yaitu Dogula. Tapi Chusiyu bukanlah manusia bodoh yang akan mempercayai begitu saja kepada klien iblis dan juga orang barbar, sehingga Chusiyu tidak mengungkapkan identitas yang sebenarnya dan bahkan membuang alat komunikasi yang diberikan oleh Dogula kepadanya. Setelah Chusiyu kembali ke benua Tianqiong, dia kedatangan tamu dari istana Yaochi yaitu gadis suci Peng Yao dan juga penatua Qimeng yang datang ke sana untuk membahas tentang perjodohan, tapi Chusiyu menolak mereka. Qimeng Li yang mengetahui kalau Chusiyu menolak perjodohan itu, dia menanyakan alasannya kepada Chusiyu karena menurutnya gadis suci Peng Yao adalah wanita terbaik yang ada di benua Tianqiong. Alasan Chusiyu menolak perjodohan itu karena dia tidak memerlukan lagi bantuan dari istana Yaochi, karena sekarang Chusiyu memiliki cermin batu yang bisa membantunya menjadi lebih kuat dengan fitur teleportasi yang bisa langsung membawanya ke bintang kuno Taichi dalam waktu sekejap saja. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah mendengar kalau yang bisa menyembuhkan luka dalam Master Agung Teisuji adalah Dao Yuan, Chusiyu pun tertegun sejenak sambil merangkul Qimeng Li dan berkata di dalam hatinya, "Aku pernah mendengar kalau ada yang pernah membicarakan tentang Dao Yuan ini di saluran obrolan cermin batu." Qimeng Li yang masih merasa bingung setelah Chusiyu memperlihatkan cermin batu kepadanya, dia bertanya kepada Chusiyu, "Tempat kuno katamu? Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh cermin batu ini?" Chusiyu pun menjawabnya, dia bilang, "Aku juga tidak tahu secara pasti tentang tempat kuno yang bisa dikunjungi oleh cermin batu ini. Tapi baru-baru ini, aku mengetahui fakta kalau ras manusia dianggap paling rendah di alam semesta, terutama setelah aku berkunjung ke bintang kuno Taichi. Karena di sana ras lain akan memburu ras manusia terutama para kultivator." Qimeng Li pun merasa cukup terkejut dengan pernyataan Chusiyu, dia bilang, "Memangnya ada tempat seperti itu? Aku baru mengetahui kalau ras lain memburu para kultivator dari ras manusia." Wajah Chusiyu pun langsung berubah menjadi serius setelah membahas hal itu. Dia bilang, "Itu benar, aku juga tidak menyangka kalau ras manusia akan begitu sengsara jika mereka datang ke bintang kuno Taichi. Namun, karena ada sumber kebenaran di hutan belantara kuno, dan untuk membalas kebaikan Master Agung Teisuji selama ini kepadaku, tidak peduli betapa berbahayanya tempat itu, aku akan tetap pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan Dao Yuan tersebut." Mendengar tekad dari Chusiyu, Qimeng Li sebagai masternya tentu saja akan membantunya. Dia bilang, "Kalau begitu, aku akan ikut bersamamu untuk pergi ke tempat prasejarah tersebut." Chusiyu pun merasa senang mendengarnya. Dia bilang, "Kalau master ikut bersamaku, aku akan merasa sangat tenang di sana." "Baiklah, sekarang mari kita mencari tahu apakah fitur teleportasi cermin batu ini bisa memindahkan dua orang secara bersamaan." Lalu Chusiyu langsung mengutak-ngatik cermin batu miliknya untuk mencari tahu apakah fitur teleportasi menuju ke bintang kuno Taichi bisa digunakan lebih dari satu orang saja. Karena Qimeng Li juga ingin ikut ke sana untuk mencari peluang agar bisa menyembuhkan Master Agung Teisuji yang sedang terluka akibat pertempuran melawan klan iblis beberapa waktu yang lalu. Di saat mereka berdua sedang mencari fitur tersebut, tiba-tiba saja muncul notifikasi yang mengatakan fitur ke-6 untuk saat ini tidak bisa membawa manusia lain pergi ke bintang kuno Taichi. Qimeng Li yang tidak bisa melihat notifikasi itu, dia terus mengamati cermin batu dengan seksama karena Chusiyu belum mengucapkan sepatah kata pun sejak dia memeriksa fitur teleportasi di cermin batu tersebut. Kemudian Chusiyu pun memberitahu Qimeng Li tentang hal itu. Dia bilang, "Master, sepertinya hanya aku saja yang bisa pergi ke bintang kuno Taichi menggunakan teleportasi cermin batu ini. Pada saat aku datang ke bintang kuno Taichi, aku mengetahui sebuah fakta. Jika sampai ras lain datang ke benua Tianqiong ini, maka akan terjadi bencana yang sangat besar. Jadi lebih baik kau pergi memberitahu Master Agung Teisuji untuk bersiap-siap dengan kemungkinan yang bisa saja terjadi." Qimeng Li menjawab, "Mana bisa aku melakukan hal itu?" Chusiyu kembali berkata, "Memangnya kenapa? Apakah ada yang salah? Mana mungkin aku membiarkanmu pergi ke tempat berbahaya itu seorang diri," ucap Qimeng Li. Mendengar Qimeng Li yang berkata seperti itu, Chusiyu langsung mengangkat dagu Qimeng Li sambil menggodanya. Dia bilang, "Sayang, apakah kau sangat mengkhawatirkanku?
Dengan wajah malu-malu Kim Eng Di menjawab, "Cih, siapa juga yang mengkhawatirkan murid pengkhianat sepertimu? Aku hanya takut kau akan mati di sana dan tidak akan ada yang bisa mengambil mayatmu untuk dikuburkan." Chu Xiu malah tersenyum dengan senyuman licik di wajahnya. Dia bilang, "Masterku yang baik hati, kau terlihat sangat cantik jika sedang berbohong seperti itu. Tenang saja, karena aku juga tidak berniat pergi ke sana seorang diri." Karena merasa kalau tubuh Chu Xiu terlalu dekat dengannya, Kim Eng Di pun menyuruhnya untuk menjauh. Dia bilang, "Murid pengkhianat, kau terlalu dekat denganku, menjauhlah dariku." Tapi, bukannya menjauh, Chu Xiu malah langsung merebahkan Kim Eng Di lantai dan langsung menindihnya. Dia bilang, "Master, karena sekarang sudah larut malam, kenapa kau tidak mengajari muridmu ini teknik-teknik terbaru kultivasi ganda?" Tentu saja, wajah Kim Eng Di pun langsung berubah menjadi merah setelah Chu Xiu mengajaknya untuk berkultivasi ganda. Dia bilang, "Apa yang sedang kau pikirkan? Ini bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Cepat menjauhlah dariku. Lagi pula saat ini aku sedang menstruasi." Karena Chu Xiu sudah merasa tidak tahan lagi, dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Kim Eng Di kepadanya dan langsung melampiaskan nafsu birahinya dengan genjotan maut tingkat tinggi yang membuat Kim Eng Di menjerit keenakan. Kita tinggalkan dulu Chu Xiu yang sedang sibuk menggenjot Kim Eng Di dan berpindah ke 7 hari kemudian, di mana di ibu kota orang-orang ramai membicarakan tentang Master Wu Hen yang merupakan ahli pemurnian senjata. Dia akan datang ke ibu kota Sangjing dalam waktu dekat. Dan kabar Master Wu Hen yang akan turun gunung itu menarik perhatian dari berbagai master besar yang ingin berjumpa dengannya. Orang-orang juga membicarakan gosip tentang gadis suci Yao Qi yang dikabarkan mencoba merayu putra suci Taisu yaitu Chu Xiu setelah ada orang yang melihat kedatangannya ke kedutaan besar tanah suci Taisu di ibu kota Sangjing. Tidak hanya di jalanan, bahkan orang-orang membicarakan Chu Xiu di kedai minuman karena nama Chu Xiu semakin terkenal luas di ibu kota Sangjing. Setelah Chu Xiu berhasil memukul mundur klan iblis yang mencoba menginvasi ibu kota dengan menyamar sebagai pangeran Zenbei, dan Chu Xiu pun mengalahkan mereka. Mendengar orang-orang yang terus membicarakan tentang Chu Xiu, seorang wanita berambut putih seperti orang-orang dari wilayah tanah suci Taiyi, dia merasa sangat kesal mendengarnya dan berkata, Chu Xiu, aku terus mendengar namanya di mana-mana akhir-akhir ini. Aku harus membalaskan dendam saudara Hao. Karena jika bukan gara-gara dia yang menamparnya saat di ujian putra suci Taisu, saudara Hao tidak akan terluka parah. Jadi aku harus menghabisi Chu Xiu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendamnya. Wanita itu pun kembali menggunakan cadarnya dan terlihat memegangi dadanya yang terasa sesak. Sementara di belakangnya ada Zi Yaoyi yang ternyata adalah saudara wanita itu. Dia bilang, "Kakak ketiga, Sang Guan Hao telah mati. Kau harus menerima semua itu dan lupakan saja niatmu untuk membalas dendam. Karena kau bisa kehilangan nyawamu jika kau memprovokasi Chu Xiu. Wu, antarkan dia kembali ke ruangannya dan kunci dia di dalam. Tidak ada yang boleh membiarkannya keluar tanpa izin dariku," ucap Zi Yaoyi kepada bawahannya. Setelah Wu membawa kakak ketiga untuk kembali ke ruangannya, Zi Yaoyi pun terus memperhatikannya dari belakang sambil berkata di dalam hatinya, "Maafkan aku kakak ketiga, jangan salahkan aku karena bertindak kejam kepadamu seperti ini. Karena aku pernah menghadapi Chu Xiu, dia adalah orang gila yang sangat kejam dan tidak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa dari musuhnya tanpa berpikir panjang sedikit pun." Sementara itu, Chu Xiu yang sedang melakukan ritual penggenjotan di pagi hari karena terlihat ada seorang wanita yang sedang duduk di atasnya. Chu Xiu pun langsung bersin karena Zi Yaoyi dan orang-orang di ibu kota Sangjing sedang membicarakannya. "Sialan, siapa orang yang sedang membicarakanku di pagi hari buta seperti ini?" Rupanya, yang sedang digenjot oleh Chu Xiu adalah Penatua yang sekarang sudah menjadi mainan Chu Xiu. Karena Penatua sudah tergila-gila kepada Chu Xiu, sehingga dia akan menuruti setiap kali Chu Xiu ingin melakukan ritual penggenjotan dengannya. Dia bilang, "Yang mulia putra suci Taisu, apakah kau merasa kedinginan setelah cerot beberapa kali? Jadi kau merasa kedinginan karena tidak memakai pakaian sehingga kau bersin seperti itu. Aku merasa beruntung karena aku memiliki master, kakak Hua, dan Penatua yang bisa aku jadikan sebagai pelampiasan nafsu birahiku," ucap Chu Xiu di dalam hatinya. Kemudian, mereka berdua menyudahi ritual penggenjotannya karena ada tamu yang datang ke sana untuk mencari Chu Xiu. Sehingga Penatua pun memakaikan Chu Xiu baju. Dia bilang, "Yang mulia putra suci, orang-orang dari istana Yao Qi pagi-pagi sekali sudah datang untuk mencarimu. Mereka sangat gigih sekali, abaikan saja mereka," ucap Chu Xiu.
Setelah Chusyu selesai mengenakan pakaiannya kembali, terdengar suara seorang laki-laki yang berteriak dengan keras di luar ruangan. Orang itu bilang, "Saudara Chu, apa kau ada di dalam? Cepatlah keluar karena aku memiliki berita yang sangat penting untukmu." Mendengar ada suara seseorang di balik pintu, Penatuamo pun bergegas memakai pakaiannya kembali untuk kembali bertugas. Chusyu bilang, "Penatuamo, kau keluar dulu dan lakukan tugasmu seperti biasa." Penatuamo menjawab, "Baiklah Yang Mulia Putra Suci, kalau begitu aku izin untuk undur diri dulu." Rupanya, orang yang berteriak-teriak itu adalah Ye Hongyu dan Chusyu pun langsung bertanya kepadanya, "Saudara Ye, apa yang membawamu datang kemari pagi-pagi sekali?" Ye Hongyu menjawab, "Nona muda ketiga dari keluarga Zi telah datang ke ibu kota dan dia membuat sayembara bagi siapapun yang berhasil menghabisimu, maka dia bersedia menikah dengan orang tersebut." Mendengar hal itu, tentu saja membuat Chusyu merasa heran. Dia bilang, "Seingatku, aku tidak pernah menyinggung nona ketiga dari keluarga Ji. Kenapa dia sangat menginginkan nyawaku?" Ye Hongyu menjawab, "Apakah kau ingat Sang Guan Hao saat di ujian Putra Suci Taisu? Sekarang dia telah mati karena luka yang kau sebabkan saat itu tidak kunjung sembuh. Dan Sang Guan Hao adalah kekasih masa kecil dari nona ketiga keluarga Ji." Chusyu pun langsung teringat wajah Sang Guan Hao yang pernah dia kalahkan saat bertarung di ujian Putra Suci Taisu. Dia bilang, "Oh, rupanya gara-gara bocah itu yang wajahnya mirip seperti cangkir, aku tidak habis pikir kenapa bisa ada seorang wanita yang menyukainya." Lalu Chusyu mengubah topik pembicaraan karena baginya hal itu tidaklah penting. Tapi Chusyu terpikirkan suatu rencana yang sangat bagus. Dia bilang, "Aku memiliki sebuah ide tentang sayembara itu. Karena siapapun yang datang untuk mengambil nyawaku, aku akan menemani mereka bermain dengan senang hati. Ngomong-ngomong Saudara Ye, apakah kau ingin menghasilkan banyak uang?" Ye Hongyu menjawab, "Saudara Chu ini memang sesuatu. Kedatanganku ke sini selain untuk memberitahumu hal barusan, aku juga bermaksud untuk mengajakmu mendiskusikan tentang hal-hal yang bisa menghasilkan banyak uang." Chusyu pun tersenyum mendengarnya. Dia bilang, "Baiklah kalau begitu, aku ingin kau menyiapkan arena kompetisi untuk bertarung. Orang dengan level yang sama akan bertarung melawanku dan tidak boleh menghabisi nyawa lawannya." Ye Hongyu menjawab, "Idemu sangat luar biasa. Karena dengan begitu, tidak ada seorang pun yang berada di ranah yang sama denganmu bisa mengalahkanmu. Dan akan membuat rumah judi mendapatkan keuntungan yang sangat besar terus-menerus." Chusyu kembali berkata, "Dan pada akhirnya, temukan seseorang yang akan kita setting untuk mengalahkanku dan kita bisa mengambil semua keuntungannya." Lalu Chusyu memegang pundak Ye Hongyu dan kembali berkata, "Saudara Ye, apakah aku bisa mempercayakan semua urusan operasionalnya kepadamu?" Ye Hongyu langsung mengacungkan jempolnya. Dia bilang, "Saudara Chu, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kau duduk manis saja di sini, serahkan semuanya kepadaku, dan kau tinggal menunggu uangnya untuk masuk ke dalam kantongmu." Ye Hongyu pun merangkul Chusyu untuk berjalan keluar. Dia bilang, "Jika nona ketiga keluarga Zi Yaosue mengetahuinya kalau orang yang telah menghabisi nyawa calon suaminya itu malah memanfaatkan kesempatannya Zi Yaosue yang ingin balas dendam dengan membuat kompetisi yang membuat kita menghasilkan banyak uang. Hahaha, Saudara Chu, kau memang benar-benar sesuatu. Kau terlalu memuji, sekarang ayo kita pergi untuk merayakannya," ucap Chusyu. Sementara itu di Pulau Bunga Persik Hutan Bambu, di mana di sana terdapat beberapa pulau yang melayang di udara, yang merupakan tempat kediaman keluarga Zi dan yang lainnya tinggal di sana. Di halaman terlihat Zi Yaosue yang menemui beberapa pemuda yang datang ke sana. Setelah dia mengumumkan sayembara untuk menghabisi Chusyu, orang-orang itu berkata, "Nona ketiga, Chusyu adalah orang yang sangat kejam dan berhati iblis. Jika kami yang ada di sini bertemu dengannya, kami akan langsung menghabisinya." Lalu ada dua orang yang maju ke depan. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya, perkataan dari Kakama memang benar." Orang yang mereka sebut sebagai Kakama itu, dia bilang, "Meskipun tidak ada hubungannya dengan Nona Zi Yaosue, aku akan tetap menantang Chusyu untuk bertarung." Zi Yaosue pun langsung berakting merasa sangat senang setelah mendengarnya. Dia bilang, "Terima kasih saudara sekalian, aku sangat menghargainya. Jika ada salah seorang dari kalian yang berhasil menghabisi Chusyu, aku Zi Yaosue akan menepati janji dengan menikahi orang tersebut." Lalu berkata di dalam hatinya, "Dasar orang-orang bodoh, kalian hanyalah alat yang aku gunakan untuk menghabisi nyawa Chusyu. Apakah kalian berpikir aku akan sudi menjadi istri salah seorang dari kalian?" Sementara itu di ibu kota,
terlihat ada 3 orang yang sedang duduk bersama. Mereka adalah orang dari sekte Nangcheng Seng Seng Zhong Liang Lian. Mereka adalah orang dari sekte Nangcheng Seng Seng Zhong Liang Lian. Lalu ada Xian Xing yang merupakan adik putra suci cahaya dan murid dari istana Yaoqi, Qin Yao. Lalu Xian Xing bertanya kepada Qin Yao, sudah diketahui semua orang kalau kakakku sangat mendambakan gadis suci Yaoqi, tapi baru-baru ini rumor mengatakan kalau dia menginginkan putra suci Taisu. Apakah Nona Qin Yao mengetahui tentang hal ini? Qin Yao menjawab, ya, itu memang benar, karena hal itu bukan rahasia lagi di kota Sangjin ini. Kembali lagi ke tempat Chusyu berada, di mana dia pergi ke pusat kota bersama Ye Hongyu untuk membuat pengumuman. Dia bilang, kabar gembira bagi semua orang, jangan sampai kalian melewatkannya, karena kesempatan seperti ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Ye Hongyu pun menjelaskannya kepada semua orang. Dia bilang, karena putra suci Taisu berniat mengadakan sebuah turnamen bagi semua orang yang berada di ranah sama dengannya untuk melihat kemampuan siapa yang paling hebat. Chusyu menambahkan, Tuhan memiliki rencana yang sangat baik, karena di saat aku datang ke ibu kota, terjadi ritual pengorbanan darah yang sangat mengerikan. Jadi sekarang kondisi tubuhku belum pulih sepenuhnya, dan satu hal lagi, tidak ada yang boleh menghabisi nyawa lawannya saat dalam pertarungan nanti. Mendengar hal itu, tentu saja membuat orang-orang merasa bersemangat. Mereka berkata, apakah yang dimaksud oleh putra suci Taisu itu adalah dia berjanji tidak akan menghabisi nyawa lawannya? Temannya menjawab, kalau memang seperti itu, kita harus mengikuti turnamennya dan menantang putra suci Taisu agar kita bisa menunjukkan kemampuan kita kepada nona muda keluarga Ji. Kebetulan tempat nongkrong mereka bertiga tidak jauh dari tempat pengumuman Chusyu, sehingga mereka bertiga bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Shen Shen Yang Liang berkata, apakah yang sedang dipikirkan oleh putra suci Taisu? Apakah dia sedang merasa sangat bosan? Kalian berdua, apakah kalian tertarik untuk melihat turnamen ini bersama-sama? Qin Yao menjawab, itu ide yang cukup bagus, mari kita pergi ke sana untuk menontonnya. Karena Ye Hongyu adalah orang yang cukup berpengaruh di ibu kota, dia bisa dengan mudah menyewa arena pertandingan terbesar yang ada di sana untuk dijadikan ajang turnamen bela diri yang hendak diselenggarakan oleh Chusyu. Dan di sana terlihat sudah banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan orang-orang yang akan menantang Chusyu. Kemudian, Zhong Yang Lian dan yang lainnya pun pergi ke meja resepsionis untuk memesan tempat duduk di sana, dan resepsionisnya pun menawarkan beberapa tempat duduk dengan harga yang berbeda kepada mereka bertiga. Kursi penonton biasa seharga 100 batu yuan bermutu tinggi, untuk ruangan VIP seharga 10 batu dewa, dan untuk ruangan VVIP seharga 1000 batu esensi ilahi. Mahal sekali, apakah kalian masih ingin membelinya? Ucap Qin Yao kepada 2 orang temannya. Resepsionis itu pun bertanya kepada Zhong Yang Lian, tempat duduk mana yang ingin Anda pesan? Karena ruangan VVIP tidak tersedia banyak, jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Karena Zhong Yang Lian adalah orang kaya, tentu dia memesan ruangan VVIP dan mbak resepsionisnya pun langsung menyiapkan ruangan VVIP untuk 3 orang. Mereka bertiga pun diantarkan ke ruangan VVIP, di mana di sana mereka bisa melihat arena pertandingan dengan sangat jelas. Qin Yao berkata, aku pikir arena pertandingan yang sangat besar ini bisa menampung penonton sekitar 100.000 orang. Mendengar hal itu, Zhong Yang Lian pun langsung menghitung keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak panitia. Dia bilang, 100 batu yuan bermutu tinggi per orang sama dengan 1 juta batu yuan ilahi. Ada 10.000 ruangan VIP, setiap kamar berharga 10 batu dewa, totalnya 100.000 batu dewa. Lalu terdapat 1000 ruangan VVIP, setiap kamarnya berharga 1000 batu esensi ilahi, totalnya 1 juta batu esensi ilahi. Aku curiga kalau sebenarnya putra suci Taisu adalah seorang ahli bisnis. Kemudian, para pelayan membawakan mereka minuman dan juga beberapa bola kristal penyimpan gambar. Mereka bilang, tamu-tamu sekalian, silakan minum teh terbaik milik kami. Karena Tuan Muda Ye khawatir Anda sekalian akan merasa bosan, jadi Anda bisa memasang taruhan pada setiap pertandingan yang akan kami selenggarakan. Baiklah, tapi bola apa yang kalian bawa itu? Ucap Qin Yao bertanya kepada para pelayan. Lalu salah satu pelayan menjelaskannya. Dia bilang, bola kristal ini kami namakan pemutar film. Ini adalah penemuan terbaru dari Tuan Muda Ye kami. Ada beberapa gambar dan suara menarik yang terekam di dalamnya. Dengan membayar 4 batu dewa, Anda bisa menonton sebuah film, dan dengan membayar 30 batu dewa, Anda bisa membelinya dan membawanya pulang untuk Anda nikmati di rumah.
Kinjo menjawab, kami tidak akan membelinya, aku hanya penasaran untuk melihat gambar yang ada di dalamnya. Tapi alangkah terkejutnya mereka karena yang diputar oleh kristal penyimpan gambar itu adalah sepasang sejoli yang sedang melakukan ritual penggenjotan, sehingga mereka bertiga pun sangat terkejut melihatnya. Kinjo pun langsung menutup mulutnya karena dia merasa malu sendiri saat melihatnya, sedangkan Zong yang lian, dia langsung mengomentarinya dan berkata, berani sekali kalian menyimpan film enak-enak di kristal penyimpan gambar ini. Pelayan wanita itu pun hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikit pun, dan dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kepada mereka bertiga karena ceritanya bersambung. Waktos naseep. Sakitu halanya pemirsa, engkau tepang nilah yang dewek di markas Jagung Ngora Pusat. Kade ulah jor-joran kasar hitam. Memang hiburan teh perlu, tapi gantilah ayeuna mah kula lebokan ukara ditunya. Maju dan berjayalah terus Jagung Ngora Trot Lovers.